Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, selamat pagi. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Dimohon untuk ketua kelas memimpin untuk berdoa. Amin, doa selesai. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan kegiatan mencari tahu tentang berbagai penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah dan cara pencegahannya, siswa dapat mengidentifikasi berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah manusia dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati pembacaan pantun, siswa dapat menjelaskan isi pantun yang disajikan secara lisan dan runtut. Dan yang ketiga, dengan cara kegiatan menulis pantun, siswa dapat menjelaskan isi pantun yang disajikan secara tertulis dan runtut. Dan yang terakhir, dengan kegiatan mencoba menulis pantun nasihat, siswa dapat membacakan pantun yang dibuatnya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Oke anak-anak, selanjutnya Ibu ingin kalian membentuk 3 kelompok. Caranya seperti ini, kalian berhitung dari angka 1 sampai 3, kemudian 1 sampai 3 lagi. Nah, nanti yang mendapatkan angka nomor 1 menjadi kelompok 1, kemudian untuk angka 2 menjadi kelompok 2, dan angka 3 menjadi kelompok 3. Bisa dipahami anak-anak? Oke, langsung saja berkumpul ya. Oke, jika sudah, Ibu akan membagikan lembar teks bacaan ini pada setiap masing-masing kelompok. Sudah semua? Oke, sekarang Ibu akan membacakan teksnya, kalian mencermatinya ya anak-anak. Oke, kegiatan Siti dan teman-teman. Agar terjadi pertukaran udara, Siti membuka jendela kamar. Kamar Siti menjadi sejuk dan segar. Kemudian, Siti pergi keluar rumah untuk menghirup udara segar sambil melakukan senam. Itulah salah satu cara Siti menjaga kesehatan. Setiap hari Minggu pagi, Siti, Dayu, dan Lina bersepeda santai. Mereka bersepeda santai dari rumah Siti pukul 6 menuju alun-alun. Jarak rumah Siti menuju alun-alun tidak jauh, lebih kurang 5 km. Siti, Dayu, dan Lina hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk sampai ke alun-alun. Siti, Dayu, dan Lina telah melakukan salah satu bentuk olahraga yang bisa memperlancar peredaran darah mereka, yaitu dengan bersepeda santai. Selain berolahraga, Siti pun selalu makan makanan yang bervitamin, misalnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Tidak lupa, ia juga minum air putih yang banyak. Oke, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan macam-macam penyakit yang ada pada peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu penyakit anemia atau penyakit darah rendah, yaitu ketika jumlah sel darah merah lebih rendah dari jumlah normal. Selain itu, anemia terjadi ketika hemoglobin di dalam sel-sel darah merah tidak cukup, seperti protein kaya zat besi yang memberikan warna merah darah. Gejala yang muncul adalah lelah, sesak nafas, dan juga pusing. Selanjutnya yaitu penyakit varises, yaitu pembengkakan dan pelebaran pembuluh darah yang biasanya terjadi di bagian kaki akibat dari penumpukan darah di dalam pembuluh vena
terjadi akibat melemahnya atau rusaknya kutub vena. Yang ketiga yaitu penyakit kanker darah, yaitu kanker yang menyerang jaringan pembentuk sel-sel darah, termasuk sumsum tulang dan kelenjar getah bening. Leukemia biasanya melibatkan sel-sel darah putih. Yang keempat yaitu penyakit hipertensi, yaitu kondisi saat tekanan darah berada pada nilai 130 sampai 80 mmHg atau lebih. Kondisi ini dapat menjadi berbahaya karena jantung dipaksa memompa darah lebih keras ke seluruh tubuh, hingga bisa mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit seperti gagal ginjal, stroke, dan juga gagal jantung. Yang terakhir yaitu penyakit hipotensi, yaitu keadaan ketika tekanan darah di dalam arteri lebih rendah dibandingkan normal yang disebut tekanan darah rendah, terhambat atau terbatasnya jumlah darah yang mengalir ke otak dan organ vital lainnya seperti ginjal dapat terjadi jika tekanan darah terlalu rendah sehingga dapat menyebabkan kepala terasa ringan dan pusing. Tubuh juga akan terasa tidak stabil atau goyah, bahkan kehilangan kecerdasan. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita agar terhindar dari penyakit tersebut? Yaitu cara mencegah penyakit di atas tadi yang Ibu jelaskan. Yang pertama, melakukan olahraga. Yang kedua, bersepeda. Yang ketiga, makan makanan yang mengandung karbohidrat, vitamin, dan juga zat besi. Yang keempat yaitu mengkonsumsi buah-buahan. Dan yang terakhir yaitu minum air putih yang banyak atau secukupnya. Jadi kita harus menjaga kesehatan jantung agar peredaran darah kita itu lancar, yaitu dengan cara seperti itu tadi, seperti bersepeda, berolahraga, makan makanan yang bergizi, bervitamin, mengandung zat besi, makan buah-buahan, dan juga mengkonsumsi air putih yang banyak. Oke, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Di sini Ibu mempunyai slogan, yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kita mencegahnya dulu daripada kita mengobatinya. Paham anak-anak? Paham. Selanjutnya Ibu akan membacakan satu buah pantun. Silakan anak-anak menebaknya, yaitu pantun apa? Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Pantun apa itu anak-anak? Oke, silakan Dina. Pantun nasihat. Oke, berikan tepuk tangan untuk Dina anak-anak. Oke, di sini kita akan mempelajari tentang pantun secara runtut. Oke, yang pertama, pantun itu bersajak A, B, A, B. Maksudnya seperti ini. Untuk baris yang pertama tadi, indahnya persahabatan. Yang akhir an. Oke, kita ingat-ingat yang akhir an. Yang kedua, saling menjaga dan menghormati. Akhirnya ti. Yang ketiga, tadi kan A, B, A, B. Jadi yang ketiga harus sama dengan yang A. Baris pertama, jagalah kesehatan badan. An, sama ya anak-anak. Oke, yang terakhir, jangan sampai mengobati. Ti, sama dengan B yang pertama. Oke, selanjutnya, satu bait terdiri dari 4 baris. Oke, selanjutnya, baris ke-1 dan ke-2 yaitu sampiran. Sedangkan ketiga dan keempat itu adalah isi pantun. Paham anak-anak? Paham. Selanjutnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kita buktikan ya anak-anak. Bait yang pertama tadi, indahnya persahabatan. Indahnya persahabatan. 8. Saling menjaga dan menghormati. 10. Jagalah kesehatan badan. 9. Dan yang terakhir, jangan sampai mengobati.
8. Jadi betul ya anak-anak? Oke, betul. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan LKS ini untuk kalian kerjakan secara kelompok. Ini adalah LKS macam-macam penyakit dan cara pencegahannya. Oke, selanjutnya ini adalah LKS untuk kalian menulis contoh pantun nasihat. Ini individu ya. Oke, sudah semua anak-anak? Oke, sudah semua. Sekarang Ibu beri waktu kalian 35 menit untuk mengerjakannya. Bisa dimengerti? Bisa, oke. Silakan dimulai untuk mengerjakannya. Anak-anak, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, sudah paham semuanya ya? Oke, dilanjut mengerjakannya lagi. Oke, sudah selesai ya anak-anak? Ibu tarik LKS-nya kembali. Jawaban dari kalian. Oke. Wah, jawabannya sudah cukup bagus semua ya anak-anak. Oke. Selanjutnya, Ibu mau kalian untuk maju ke depan membacakan pantun yang kalian tulis tadi. Oke, silakan Dina maju ke depan. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Kemudian Dani silakan maju ke depan. Oke, bagus juga. Putri silakan maju ke depan. Wah, bagus semua. Wah, Ibu kira kalian sudah paham bagaimana cara menulis pantun yang baik dan benar ya anak-anak? Oke, sebelum kita mengakhiri, mari kita simpulkan pelajaran apa sih yang kita dapat hari ini? Yaitu, kita mengetahui macam-macam penyakit pada peredaran darah manusia. Dan selanjutnya, kita mengetahui bagaimana cara mencegah atau cara kita menjaga kesehatan peredaran darah manusia. Oke, selanjutnya kita mengetahui apa itu pantun, isi dan juga ciri-ciri pantun itu. Ada yang ditanyakan anak-anak? Oke, jika tidak, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dimohon ketua kelas memimpin berdoa. Amin, doa selesai. Anak-anak, terima kasih karena telah mengikuti pelajaran Ibu hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kalian terima bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.